Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kita bisa menikmati kebaikannya dan kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia, serta kita masih ada kesempatan untuk mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Allah. Bilangan pasal 8, kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini sebagian secara perikop tentang imam atau orang-orang Lewi yang dikhususkan untuk Tuhan. Ayat 5 sampai 9 kita baca bersama-sama. Ayat 5 sampai 9. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajian dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa orang Lewi dipanggil secara khusus oleh Allah untuk melayani di kemah pertemuan, untuk memimpin ibadah, ya, untuk melakukan doa-doa, ya, untuk melayani, ya, baik melayani umat maupun melayani Allah, melayani umat terkait di mana umat akan membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Ya, ketika umat hendak mengorbankan korban-korban kepada Tuhan, yang harus melakukan di kemah pertemuan itu adalah orang-orang Lewi, secara imam. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, nah sebelum orang Lewi ini melakukan tugasnya, ya, mereka ya harus dikuduskan dulu, disucikan dulu, ya, ditahirkan dulu dari segala dosa-dosa mereka. Dan kalau kita lihat nanti seterusnya bahwa ada juga pembatasan usia daripada imam-imam yang bertugas. Ya, ada pembatasan usia, artinya kesiapan mereka untuk melayani dan juga kekuatan mereka untuk melayani di kemah pertemuan itu sangat penting. Nah, mereka harus ditahirkan. Di ayat 7 berkata begini, ya, beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Ambillah orang Lewi, tahirkanlah mereka. Ya, beginilah mereka ditahirkan. Nah, jadi ada kurban yang mereka harus persembahkan dulu kepada Tuhan supaya mereka layak di hadapan Tuhan, ya, supaya mereka layak melayani Tuhan. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dan dengan korban sajian dari tepung yang terbaik, ya, diolah dengan minyak. Nah, ini kurban yang mereka lakukan, ya. Setelah mereka ditahirkan, ya, baru mereka dapat melayani. Di terjemahan lain dikatakan, bolehlah mereka keluar masuk kemah pertemuan itu. Bolehlah mereka masuk ke kemah pertemuan itu. Nah, dalam ibadah pentahiran itu kita lihat bahwa mereka dipercikkan dengan air penghapus dosa. Jadi mereka dipercikkan bahwa mereka telah dikhususkan untuk Tuhan. Di ayat 13 berkata begini, maka haruslah engkau menghadap orang Lewi kepada Harun, menghadapkan orang Lewi kepada Harun
dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan ujukan bagi Tuhan. Jadi orang Lewi ini adalah persembahan ujukan bagi Tuhan. Nah, yang mana orang Lewi ini menggantikan posisi anak sulung. Nah, kita sudah belajar beberapa hari yang lalu bahwa anak sulung itu ya harusnya karena itu milik Tuhan harus dikorbankan. Jadi penggantinya adalah suku Lewi, orang Lewi, yaitu di mana orang Lewi akan menjabat tugas ya sebagai imam-imam. Ya mereka lah yang diperbolehkan keluar masuk kemah pertemuan untuk melayani. Demikianlah ayat 14, demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Lewi, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Jadi ada yang penting di sini ditahirkan, ya dikhususkan ya. Jadi bukan orang yang sembarangan saja orang bisa masuk memimpin di kemah pertemuan. Ayat 15. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Di ayat 21 dikatakan begini, orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka, kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu, perhatikan, sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Jadi kapan mereka memulai pelayanan itu, memulai tugas itu? Kapan mereka bisa masuk ke kemah pertemuan? Setelah mereka ditahirkan, setelah mereka dikuduskan. Ya, orang-orang Lewi ya harus dikuduskan, disucikan mereka dari kehidupan mereka, dosa-dosa mereka, karena mereka akan masuk menghadap Allah yang kudus. Jadi mereka harus kudus. Nah, sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Sesudah apa? Sesudah ditahbiskan, sesudah dikuduskan, sesudah disucikan dengan upacara ya, ibadah khusus untuk itu. Ya, ada korban untuk itu. Nah, bagian penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, secara khusus untuk pelayan-pelayan Tuhan, ya, perlu mempersiapkan diri ketika kita masuk dalam pelayanan. Jadi sebelum kita ambil bagian dalam pelayanan yang apapun bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita harus mempersiapkan diri, harus mengkhususkan diri, harus menguduskan diri. Jadi misalnya begini, konteks sekarang ya, hari Minggu kita melakukan ibadah. Ya, karena kita tahu kita akan melayani, kita harus mempersiapkan diri kita, hidup kita kudus di hadapan Allah. Artinya, ya jangan sampai malam Minggu misalnya kita pesta-pesta pora, mabuk-mabukan, nah besok pagi kita melayani. Nah itu tidak layak. Ya, jadi kalau Minggu kita akan melayani, ya Sabtu itu ya kita mempersiapkan diri. Ya, jangan sampai di malam Minggu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah, kemudian hari Minggu kita melayani. Itu kita tidak siap namanya, dan tidak boleh, tidak layak. Nah, ini penting. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan. Sesudah apa? Sesudah mereka ditahbiskan, sesudah mereka dikuduskan, sesudah mereka mengkhususkan diri mereka, sesudah mereka mempersiapkan diri mereka hidup suci, hidup kudus. Artinya perlu kita menyadari, ya, memohon pengampunan dari Allah atas dosa-dosa kita, manakala kita secara khusus hendak ambil bagian dalam pelayanan. Bukan hanya mau melayani kita baru menjaga hidup kudus, bukan. Tetapi ini memang sesuatu yang khusus.
Ya, sedang Tuhan juga menginginkan kita hidup kudus tiap-tiap hari, apalagi dalam situasi tertentu di mana kita mengambil bagian tugas atau pelayanan ya di bait Allah yang kudus. Ada Allah hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita harus menjaga hidup kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Lewi ya dipersembahkan kepada Allah, dan mereka adalah milik Allah dan hanya melayani Allah. Ya, tugas khusus ini diberikan kepada orang Lewi, tetapi tidak boleh juga orang Lewi sembarangan untuk melayani. Ya, tidak boleh sembarangan. Kalau kita melihat, ya, seperti yang saya katakan bahwa usia mereka pun ditentukan. Jadi dilihat usia-usia dewasa yang matang, ya, yang benar-benar mereka mengerti arti pelayanan itu. Nah, di ayat 24 berkata begini, inilah yang berlaku bagi orang Lewi, setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Jadi dari segi usia pun ditentukan. Mengapa usia dikatakan 25 ya sampai 50 ini usia-usia di mana seseorang memiliki kekuatan tenaga ya. Karena memang pekerjaan ini tidak mudah dan tidak boleh asal-asalan dilakukan. Jadi mereka harus mempersiapkan diri, termasuk tenaga mereka. Ya, apa sih pekerjaan dalam kemah pertemuan? Memangnya cuma duduk berdoa? Tidak. Ya, harus membawa ketika umat datang membawa binatang untuk dikorbankan, ya mereka harus lakukan itu. Tidak boleh orang lain ya merawat perabotan dalam kemah pertemuan, semua harus mereka lakukan. Jadi bukan suatu pekerjaan, pekerjaan di kemah pertemuan kan santai-santai saja. Ya, mereka nggak ikut berperang, nggak ikut berjalan, nggak ikut mana, hanya di dekat kemah pertemuan. Jadi apa kita pikir itu gampang, enak? Bukan hanya duduk-duduk saja, tetapi ada yang mereka kerjakan. Jadi gambarannya begini, wah itu hamba Tuhan, enak sekali ya, santai, nggak kerjakan itu, nggak kerjakan sana sini, enggak ya. Tapi apakah pekerjaan pelayanan itu memang gampang? Apa tidak membutuhkan energi? Atau apa nggak membutuhkan pikiran? Apa nggak membutuhkan di situ terlibat juga perasaan? Ya, jadi kompleks sekali sebenarnya. Nah, untuk itu jadi pelayan Tuhan harus mempersiapkan diri lahir batin. Amin. Jadi harus siap. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang terutama di sini adalah ketika kita hendak masuk ambil bagian dalam pelayanan, apapun bentuk pelayanan yang percayakan Tuhan kepada kita, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mengkhususkan diri. Kita harus menjaga hidup kudus di hadapan Allah, sehingga ya kita benar-benar layak melayani Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam segenap perjalanan hidup kita, supaya kita tetap menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan naikkan doa-doa kita di hadapan Allah.